Halo adik-adik kesayangannya Kak Ria. Gimana kabarnya kalian di pagi hari ini? Semoga kalian semua selalu sehat dan selalu baik-baik saja. Jangan lupa kalian makan makanan yang bergizi ya, supaya tubuh kalian selalu bugar dan kuat. Kali ini Kak Ria mau cerita tentang si tanduk panjang. Namun jangan lupa di-share dan juga di-subscribe channel YouTube-nya Kak Ria. Oke adik-adik, ini dia kisah rakyat si tanduk panjang. Sepasang suami istri hidup di salah satu desa. Mereka memiliki seorang anak perempuan. Anak perempuan mereka sudah remaja. Mereka pun menginginkan anak laki-laki. Suatu hari mereka dikaruniai seorang anak laki-laki. Namun pasangan suami istri tersebut tak menerimanya. Sebab bayi yang baru dilahirkan sang istri itu bertanduk. Mereka pun berniat membuang bayi itu. "Lebih baik aku menghanyutkan bayi ini ke sungai," ucap laki-laki itu. Suami istri itu lalu menaruh bayinya di dalam peti. Mereka juga menaruh sebutir telur dan segenggam beras. Suami istri itu lalu menghanyutkan bayi itu ke sungai. Anak perempuan mereka melihat hal itu. Dia sangat sedih mengetahui adiknya dibuang oleh orang tuanya. Lalu anak perempuan itu mengikuti peti tersebut. Anak perempuan itu terus saja mengikuti peti yang berisi adiknya. Saat terdengar tangisan bayi di dalam peti, dia lalu membujuk adiknya itu. Dia menghibur adiknya ketika adiknya itu menangis. "Adikku, jika kau lapar, makanlah sebutir padi yang ada di dalam peti itu," ucap kakaknya. Bayi itu pun terdiam. Begitu seterusnya. Anak perempuan itu terus saja mengikuti peti bayi adiknya. Setiap kali adiknya menangis, ia selalu berhasil membujuknya. Berbulan-bulan lamanya ia mengikuti adiknya. Hingga akhirnya peti itu tiba di tepi sungai. Alangkah senang hati anak perempuan itu. "Akhirnya kita bisa bersama-sama," ucap anak perempuan itu. Namun ia sangat kaget. Dari dalam peti keluar seorang pemuda tampan. Pemuda itu sama sekali tidak bertanduk. Bahkan telur yang diberikan oleh ayahnya dulu kini telah menjadi seekor anak ayam jago. "Terima kasih kakakku. Selama ini kau telah menemaniku," ucap pemuda itu. Selanjutnya, mari kita sebut dia dengan panggilan tanduk panjang. "Kaukah adikku? Aku tak percaya kau bisa seperti ini," balas kakaknya. Mereka berdua lalu pergi ke salah satu desa untuk melanjutkan hidup. Sementara itu ayah dan ibu mereka sangat sedih. Mereka telah membuang anak laki-lakinya, tetapi mereka juga kehilangan anak perempuan yang mereka cintai. "Ini adalah kesalahan kita. Seperti apapun anak kita, seharusnya kita merawatnya dengan baik," ucap istrinya. Mereka berdua menyesal telah membuang anak laki-lakinya. Namun nasi sudah menjadi bubur. Mereka hanya bisa berdoa agar kelak semua anaknya bisa kembali lagi ke pelukan mereka. Si tanduk panjang sudah menjelma menjadi pemuda yang gagah. Kini ia, kakaknya, dan ayam jagonya pergi ke salah satu desa. Mereka sama sekali tak memiliki bekal makanan.
Oh lala, rupanya di sana sedang diadakan adu ayam. Siapa yang bisa memenangkan lomba adu akan mendapatkan uang yang cukup banyak. Bagaimana jika ayam jagomu ikut lomba adu? Ujar kakaknya. Tanduk Panjang setuju. Ia pun mengikutkan ayam jagonya dalam lomba tersebut. Ternyata ayam jago milik Tanduk Panjang bisa mengalahkan semua peserta. Tanduk Panjang pun berhak mendapatkan banyak hadiah. Uang ini cukup untuk kebutuhan kita beberapa bulan ke depan, Kak, ucap Tanduk Panjang. Mereka kemudian hidup dari satu desa ke desa lain. Mereka ingin kembali lagi ke desa mereka. Rupanya di setiap desa ada perlombaan mengadu ayam. Setiap perlombaan, ayam milik Tanduk Panjang selalu menang. Akhirnya mereka pun memiliki banyak uang. Dengan uang sebanyak ini, pasti ayah dan ibu kita tidak akan hidup miskin lagi, ucap Tanduk Panjang. Apakah kau tak marah dengan mereka? Tanya kakaknya. Tanduk Panjang menggeleng. Rupanya, meskipun kedua orang tuanya sudah membuangnya, ia sama sekali tak marah dan sakit hati. Ia justru ingin kembali ke rumahnya. Akhirnya, mereka pun kembali ke kampung halaman. Orang tua mereka hampir tak percaya bahwa kedua anaknya telah kembali. Mereka bersyukur karena Tuhan telah mengabulkan doa mereka. Namun, kedua orang tua Tanduk Panjang tak mengenali pemuda gagah itu. Ya, karena dulu anak yang mereka buang tersebut bertanduk. Kau telah kembali, anakku. Kemana saja kau selama ini? Tanya ayahnya kepada kakak perempuan Tanduk Panjang. Aku menjaga adikku. Inilah Tanduk Panjang yang telah kalian buang, ucap kakak Tanduk Panjang. Ayah dan ibu mereka ternganga, nyaris tak percaya, dan mereka pun meminta maaf, menangis karena telah membuang Tanduk Panjang. Aku sudah memaafkan kalian, ucap Tanduk Panjang bijaksana. Akhirnya, kedua orang tua itu memeluk Tanduk Panjang dan kini mereka bisa kembali hidup bersama, bahkan hidup mereka tak kekurangan lagi karena Tanduk Panjang membawa banyak uang dari lomba tarung ayamnya. Nah, adik-adik, pesan moral apa dari cerita legenda Tanduk Panjang ini? Pertama, terimalah semua anugerah dari Tuhan dengan ikhlas. Kita tidak boleh menggerutu, kita tidak boleh marah, tetapi harus menerima semua anugerah dari Tuhan itu dengan ikhlas dan dengan sabar. Kedua, jika orang tua marah, bukan berarti mereka tak menyayangi kita. Terkadang mereka marah untuk kebaikan kita. Makanya, kita menjadi anak, jangan nakal ya adik-adik. Dan sebagai orang tua, kita juga harus menerima anak kita apa adanya, mengasihi anak kita apa adanya, karena mereka adalah anugerah yang Tuhan titipkan buat kita. Nah, adik-adik, demikianlah ceritanya tentang Tanduk Panjang. Sampai berjumpa lagi di kesempatan selanjutnya. God bless you all. Sampai jumpa.